Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik adik-adik mahasiswa, bertemu lagi kita kali ini pada perkuliahan kita sebagaimana mestinya yang telah terjadwalkan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan penilaian hasil belajar dalam kerangka kurikulum 2013. Nah, penilaian ini mengacu pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu saya akan melakukan urun gagasan. Adapun pertanyaan yang saya ajukan kepada kalian adalah, menurut saudara, apakah terdapat perbedaan penilaian pembelajaran dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya atau KTSP? Silahkan beri jawabanmu dan tuliskan pada secari kertas atau pada buku catatanmu. Kemudian simpan dulu jawaban tersebut dan akan kita jawab sembari kita membahas slide demi slide pada perkuliahan kita kali ini. Baik adik-adik, kita lanjut dan kita akan memasuki materi kita hari ini. Nah, penilaian kurikulum 2013. Nah, sebenarnya bagaimana sih penilaian kurikulum 2013 ini? Oke, baik. Penilaian dalam kurikulum 2013 ini dikenal dengan penilaian autentik. Nah, sebenarnya apa sih penilaian autentik itu? Oke, baik adik-adik. Penilaian autentik adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Nah, ini tertuang dalam Pusat Kurikulum tahun 2009. Nah, baik adik-adik, adapun makna proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi. Nah, jadi penilaian autentik ini yaitu mengumpulkan hasil kerja yang dilakukan siswa setiap harinya. Misalnya, hari ini siswa membahas tema 1, subtema 2. Minggu depan, dia membahas tema 1, subtema 3. Nah, apabila pada tema 1, subtema 2 tadi ada tugas, maka tugas tersebut setelah dikerjakan dan dinilai oleh gurunya, maka tugas tersebut harus disimpan ke dalam map atau loker apabila terdapat loker di sekolah mereka. Nah, pada subtema 3 tadi, begitu juga kalau ada, simpan di loker. Nah, kemudian di akhir semester, tugas-tugas yang terkumpul tadi akan dilaporkan dan dihitung hasilnya atau direkap, kemudian dijadikan sarana informasi untuk menggambarkan pencapaian siswa selama 1 semester terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, penilaian ini juga menggunakan prinsip-prinsip penilaian. Pelaksanaan berkelanjutan. Nah, jadi dia tidak sekali aja berlanjut. Itu tadi yang saya bilang. Kemudian ada bukti-bukti autentiknya, akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Nah, baik adik-adik, kita lanjut slide berikutnya. Dari tadi kita sudah membahas autentik. Nah, sebenarnya apa sih autentik itu?
Jadi autentik itu secara terminologi atau dalam pengetahuannya, atau kalau kita keseharian selalu bilang sinonimnya, autentik itu adalah asli, nyata atau sebenarnya, valid, dan reliable. Nah, saya di sini menggunakan piramid. Bukan berarti asli itu di atas, baru nyata. Enggak, semuanya memiliki kedudukan yang sama. Kesemua ini adalah sinonim dari kata autentik. Nah, asli artinya ya benar-benar, bukan pembohongan. Nyata, ya benar-benar terjadi, jadi bukan fiktif. Penilaian itu nyata. Apa yang dilakukan siswa, itulah yang dinilai. Valid, sesuai tuntutan, reliable. Nah, ini maksud autentik itu adik-adik. Jadi autentik adalah asli, nyata, valid, dan reliable. Ini makna katanya. Nah baik, apa yang menjadi tujuan penilaian autentik? Yang pertama, kata kuncinya adalah perencanaan. Perencanaan di sini adalah perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Nah, saya selalu mengatakan kalau perkuliahan kita TTM, yaitu tatap muka, maka sebelum guru mengajar, maka dia harus sudah menentukan apa yang nantinya diperoleh siswanya setelah dia selesai mengajar. Nah, itu dikatakan dengan kompetensi. Nah, kompetensi dalam hal ini bukan hanya saja kompetensi katakanlah ranah kognitif, tetapi juga ada afektif dan psikomotorik. Nah, tentunya nih, evaluasi yang digunakan harus sesuai kompetensi yang hendak dicapai. Itu dia. Nah, yang kedua, pelaksanaan penilaian peserta didik harus dilakukan secara profesional. Makna profesional adalah, misalnya kamu sebagai guru kelas, di dalam kelasmu ada anak kepala sekolah, atau ada anak tetanggamu, atau ada keponakanmu di dalam kelas itu. Bahkan bisa jadi anak kandungmu. Nah, kamu karena memiliki hubungan kedekatan dengan anak tersebut, lalu kamu memanipulasi nilainya. Kamu berikan dia nilai terbaik, padahal pencapaiannya tidak seperti itu. Maka dari situ kamu sudah melakukan penilaian tidak secara profesional, tidak terbuka, dan tidak mengedukasi. Karena penilaian itu harus profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Yang ketiga, pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Ya, jangan subjektif. Dan dia harus akuntabel dan informatif. Artinya, hasil yang diperoleh siswa itu adalah sebagai informasi kepada orang tuanya terkait dengan pencapaian yang sudah diperolehnya selama pembelajaran berlangsung. Baik, apa saja yang menjadi ranah penilaian autentik? Nah, kita lihat dulu ada berapa panahnya ini. Oke, ada 3. Yang pertama adalah kognitif. Yang kedua, afektif. Yang ketiga, psikomotorik. Nah, kognitif di sini adalah pengetahuan. Artinya adalah pengetahuan apa yang dia peroleh setelah dia mengikuti pembelajaran. Udah paham atau belum dia terkait materi tersebut? Afektif, bagaimana sikap dia selama pembelajaran? Sesuai nggak dengan tuntutan materi? Bagaimana motivasinya? Itu dia. Selanjutnya, psikomotorik adalah bagaimana dia menerapkan pengetahuan yang sudah didapatnya tadi. Apakah sudah mampu belum dia menerapkannya? Apa sudah? Nah, itulah dia makna dari psikomotorik ini. Baik, secara konseptual, penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekalipun. Ini Kemendikbud tahun 2013. Ya, jadi
Benar, penilaian otentik ini dia lebih bermakna dan lebih signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda yang terstandar sekalipun. Artinya tes pilihan ganda ini sudah divalidasi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena tes pilihan ganda hanya mengukur aspek kognitif. Tapi kalau penilaian otentik ini bukan kognitif saja yang diukur, bukan ranah kognitif saja, tetapi tidak meninggalkan ranah afektif dan psikomotorik. Jadi 3 yang dinilai. Melihat pencapaian siswa. Dan dia tidak melihat hasil saja, proses juga dilihat. Jadi 2 yang dilihat, proses dan hasil. Oke, apa yang mendasari? Yang pertama, kalau di dalam K13 ini, kalau dia nilainya belum melewati ambang batas, maka dia remedial. Atau kalau kita kenal sekarang adalah KKM. Misalnya batas nilai bahasa Indonesia 60. Rupanya nilai dia 59. Nggak bisa dia melanjutkan materi berikutnya. Maka dia harus remedial, mengulang dulu. Kalau nilainya lewat, maka dia lanjut. Lewat di sini, tadi ambang batas 60, KKM-nya 60, nilai dia 61. Ya boleh dia lanjut ke materi berikutnya. Maka dari itu penilaian otentik merupakan proses asesmen yang melibatkan beberapa bentuk pengukuran kinerja yang mencerminkan belajar siswa, prestasi, motivasi, dan sikap yang sesuai dengan materi pembelajaran. Baik adik-adik sekalian, elemen perubahan dan penilaian pada K13 menurut Kunandar dalam bukunya halaman 36 tahun 2013. Bagaimana sih penilaian pada K13 ini? Nah, yang pertama adalah memperkuat penilaian berbasis kompetensi. Artinya apa? Tidak satu saja yang dinilai, tapi kompetensi-kompetensi lain itu dinilai. Apa KD-nya, apa KI-nya, apa standar kompetensi lulusannya. Itu dia. Yang kedua, pergeseran dari penilaian melalui tes, yaitu mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian otentik. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kalau dulu penilaian itu hasilnya yang dilihat. Kita mau ujian nasional, belajar dengan giat, luar biasa kita belajarnya. Setelah selesai ujian nasional, lulus kita, ya udah selesai. Tapi kalau di sini tidak, semua dinilai. Prosesnya dilihat, hasilnya juga dilihat. Nah, apa yang dilihat? Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, memperkuat PAP atau penilaian acuan patokan, yaitu mencapai hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal atau maksimal. Artinya, pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan siswa lainnya, tetapi dibandingkan dengan KKM. Seperti yang saya bilang tadi, Budi dapat nilai 59, sementara KKM 60. Nah, maka kan kita sudah tahu 59 itu lebih rendah dari 60, maka si Budi belum lulus, dia harus remedial. Nah, seperti itu. Selanjutnya, penilaian tidak hanya level kompetensi dasar saja, tetapi juga pada kompetensi inti dan SKL. Iya, bukan KD saja, KI dan SKL diperhatikan pada otentik ini. Dan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal. Yang keenam, mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat peserta didik sebagai instrumen utama penilaian. Nah, jadi adik-adik sekalian, pada K13 ini, otentik ini, hasil kerja siswa itulah yang menjadi penilaian utama untuk disimpulkan. Yang ketujuh, menilai proses pengerjaan bukan hanya hasilnya. Jadi, bukan hasil saja yang dinilai, proses juga dilihat. Kedua hal ini memiliki keterkaitan. Nah, jenis-jenis penilaian otentik ada 7. Kinerja, proyek, portofolio, tertulis, sikap, diri, dan produk. Inilah ketujuh jenis-jenis penilaian otentik. Oke, baik adik-adik, demikian perkuliahan kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Senang bisa
sharing bersama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.